Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pengajian PLN ya, PLN pusat ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan keselamatan, kesehatan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu PLN semuanya dan keluarganya semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah, diridhoi Allah, dan dijauhkan dari pandemi apapun juga. Seandainya ada yang kena pandemi, mudah-mudahan disehatkan Allah. Kalau ada saudara kita, keluarga kita yang dipanggil Allah, mudah-mudahan dia dijadikan ahli surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kajian kita adalah suratnya 28 Al-Qasas ayat 73 sampai 88. Kemudian nanti Al-Ankabut sampai ayat 5. Surat 28 ya. Harus baca dari 72 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmada ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Di surat 28 ya Al-Qasas ayatnya 72, mesti dari situ ya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan dapat mendatangkan malam? Ada orang yang menjadikan ya, ada Tuhan yang lain yang terus jadinya jadi malam. Nggak bisa, kata Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, kemudian masuk 73-nya. Dan karena rahmat Allah itu, dia jadikan untuk kamu malam dan siang. Itu rahmat Allah. Kita tahu malam atau siang. Kalau malam terus coba. Supaya kamu beristirahat pada malam itu. Dan supaya kamu mencari sebahagian dari kurnia Allah pada siang itu. Jadi memang jadi Allah kan malam supaya orang itu terus istirahat, jadikan siang supaya cari kurnia Allah. Agar kamu bersyukur. Kalau misalnya siang terus, orang kerja terus, waduh, gimana jadinya dunia ini? Nah, jadi makanya Allah jadikan malam, siang, siang, malam. Dan ingatlah di hari waktu Allah menyeru mereka. Seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan? Allah nanya, di mana dulu kamu anggap ada Tuhan lain selain Allah lagi? Ayat 75-nya,
Dan kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Jadi kayak umat Nabi Muhammad, saksi Nabi Muhammad. Dan teman kita ada yang menyaksikan juga, saling saksikan. Lalu kami berkata, tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Maka tahulah mereka bahwasanya yang hak itu kepunyaan Allah, lenyap dari apa segala macam dahulu mereka ada-adakan. Semuanya lenyap. Nggak ada lagi. Dari satu yang berkuasa full. Siapa? Allah. Makanya kalau orang syirik, musyrik di dunia ini pasti nyesal. Pasti akan nyesal ya. Nah, pada zaman Nabi Musa ada orang yang hebat, kaya, tapi ya nggak ada artinya. Siapa itu? Korun. Korun. Coba kita lihat di 76 itu. 76-nya itu, sesungguhnya Karun itu adalah termasuk kaum Musa. Bahasa kitanya Karun, bahasa Arabnya Korun. Jadi malah dia sepupunya Nabi Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Pada orang beriman dia aniaya. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang kuat-kuat. Ketika kaumnya berkata padanya, janganlah kamu terlalu bangga, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri itu. Jadi kaumnya yang beriman mengingatkan dia, wahai Korun, kamu jangan terlalu bangga dengan hartamu itu. Tapi apa Korun mau dengar? Enggak mau dia. Nah, sangat berentangan sekali dengan orang-orang yang beriman pada waktu itu. Nah, kalau Allah kan menginginkan sebetulnya orang hidup di dunia ini, termasuk Korun, termasuk kita semuanya sekarang ini, Allah inginkan kita hidup di dunia ini di ayat 77-nya. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, kebahagiaan negeri akhirat. Cari akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kenikmatan dunia. Jadi cari akhirat, jangan lupa dunia. Jadi dunia itu jangan lupa aja. Nah, yang kedua, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Udah kita semua orang baik-baik aja. Allah kok baik sama kita. Dan yang ketiga, jangan merusak di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu maunya Allah begitu. Tapi Korun bertentangan dengan itu semua. Korun bertentangan. Makanya di ayat 78-nya itu, Korun berkata, sungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Seolah-olah dia dapat harta banyak itu karena ilmunya. Sampai sekarang orang menyombongkan diri ini karena saya S2, karena saya S3. Wah, ya buktikan aja, coba lihat aja sekarang. Ada orang S3, tapi nggak sekaya orang yang S1, nggak sekaya orang SMA, ada orang yang nggak tamat SMP, kaya raya. Nah itu jadi nggak bisa, dia nggak bisa situ. Nah, makanya Allah dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosanya. Jadi ini kan peringatan Allah ini. Peringatan Allah kepada Korun. Nah, tapi 79 orang-orang yang sama-sama kafirnya, begitu keluar Korun dengan kemegahannya, berkatalah orang yang menginginkan kehidupan di dunia ini. Moga-moga kita mempunyai harta seperti Korun juga, katanya. Dan kayak benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ya dia pingin kayak orang kayak Karun itu. Air liurnya naik turun. Ingin kayak Karun. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman nggak begitu. Kalau orang beriman, begitu Korun lewat dengan kemegahannya, dengan dayang-dayangnya, apa kata orang yang beriman? Orang yang beriman bilang bahwa
pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang beriman beramal soleh. Pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang beriman dan beramal soleh. Dan orang yang sabar itu dan tidak akan mendapatkan pahala yang baik itu kecuali orang yang sabar. Jadi kalau orang iman namanya baik nih, tambah lagi satu, sabar. Nah, bagaimana kehidupan karun ini? Kita lihat ayat 83-nya. 81-nya, maaf. Maka kami benamkanlah karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Kurunnya dibenamin, keluarnya dibenamin, hartanya juga dibenamin semua. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Bisa ya nggak bisa. Nggak ada orang menolongnya, ya memang nggak bisa. Dan jadilah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Nah, jadi korun akhirnya harta yang sebanyak itu ditenggelamkan Allah ke dalam bumi. Habis semuanya. Korunnya, keluarganya, hartanya, Masya Allah. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan karun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan menyempitkannya juga. Baru orang yang inginkan kedudukan karun tadi nyesal. Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya juga bagi hamba-hambanya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita semuanya, benar-benar kita telah benar-benar kita ini telah Allah membenamkan kita semuanya. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah itu. Memang kalau orang mengingkari nikmat Allah, sehebat apapun juga dia tidak beruntung. Tidak berkah, hidupnya tidak berkah. Nah, makanya Allah katakan, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau orang ingin masuk surga itu, satu, orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dalam hidup ini dan tidak ingin berbuat kerusakan dalam hidup ini. Kalau orang ingin masuk surga. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sebetulnya kita ini untung loh. Ladang amal banyak kalau kita mau. Apa ladang amal banyak? Allah katakan barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan. Jadi dia ngadap Allah dan nanti meninggal, dia membawa kebaikan. Maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Jadi pahalanya lebih besar, dilipat gandakan. Dan orang siapa yang datang membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang itu, melainkan setimpal dengan kejahatannya itu. Seimbang. Baik, lipat gandakan. Buruk, dibalas juga. Tapi seimbang. Dia baik. Ya, baiknya 10, bisa lipat gandakan 700. Kalau buruk enggak, kalau buruk 10 ya 10. Jadi kita itu diuntungkan oleh Allah. 85. Allah katakan dan sungguhnya mewajibkan atas kamu itu melaksanakan hukum-hukum Quran. Benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Jadi sesungguhnya yang mewajibkan atas kamu melaksanakan Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Jadi siapa Allah? Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang-orang yang membawa petunjuk dan orang-orang dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau orang itu ingin awalnya kita dari kampung surga, ingin nanti di kampung surga juga, ya udah Allah katakan, kamu ini aja, kamu jangan sesat. Kalau kamu ingin dari surga masuk ke surga. Tapi kalau kamu nggak berbuat baik, zalim, ya dari surga, ya baliknya ke neraka.
Dan Allah tekan 86. Dan kamu tidak pernah mengharap agar Quran itu diturunkan kepada kamu. Nabi Muhammad itu nggak pernah mengharapkan Quran diturunkan. Kita juga nggak pernah. Tapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Allah. Jadi Quran diturunkan ini rahmat Allah sebetulnya. So itu janganlah sekali-kali kamu jadi penolong bagi orang kafir. Kayaknya sebenarnya kita ini, ya tolonglah orang-orang yang beriman, tolonglah orang-orang di jalan Allah. Apa tujuan Allah katakan, dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangi kamu dari menyampaikan ayat Allah. Janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangi kamu dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Sesudah ayat itu diturunkan kepada kamu. Dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu. Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang bersekutukan Allah. Makanya Allah katakan, janganlah kamu sembah di samping Allah, nyembah juga yang lain. Jangan, syirik itu. Apapun Tuhannya yang lain. Jangan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Allah. Sembahlah Allah, mintalah kepada Allah. Tiap-tiap satu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi Allah itu segala penentuan, hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi udah, kita ini nyembah Allah. Minta kepada Allah, berharap kepada Allah. Kalau orang berharap kepada manusia, tunggulah kecewanya. Hanya orang berharap ke orang tua, nanti ada banyak yang kecewa kepada orang tua katanya nggak adil. Padahal manusia paling berjasa itu. Dia berharap kepada anak, anaknya ngecewakan, bisa. Berharap kepada saudara, saudara nggak perhatikan dia, bisa. Tapi berharaplah kepada Allah. Tidak akan Allah mengingkari janji. Harapkan Allah aja, udah. Supaya tidak kita hidup kita nggak kecewa. Mengharapkan manusia, pasti akan kecewa kita. Nah, maka itu, ini ajaran Allah ini, ajaran sebetulnya praktek. Ajaran praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan di surat selanjutnya, ayat 29-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira kami beriman sementara dia belum diuji? Jadi kalau dia mengatakan kami beriman, kemudian dia nggak diuji, nggak mungkin. Pasti diuji dulu dong. Anak TK saja udah pada ujiannya. Apalagi mau masuk surga kan. Nah, sesungguhnya Allah katakan telah kami uji orang-orang dahulu sebelum kamu. Ya, sebelum kita ini kan udah diuji Allah juga, kan Nabi Muhammad diuji, Nabi Musa diuji, Nabi Isa diuji, Nabi Adam diuji. Diuji Nabi Adam, apa ujiannya anaknya? Qabil membunuh Habil kan? Diuji. Nah, jadi nggak ada orang nggak diuji. Tapi masalahnya ada ayat 4 ini, orang berpikiran, ya katanya kalau kita beriman diuji, ya mendingan kita berbuat jahat aja. Allah bilang, kalau kamu berbuat jahat, tahu nggak, kamu bukan diuji, disiksa. Jadi kalau orang beriman, beramal soleh, adanya ujian. Kalau orang yang berbuat jahat, adanya siksa. Pilih mana siksa sama ujian? Ini kan ujian. Dia mau naik kelas. Nah, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka Allah tahu pertemuan dengan Allah itu pasti datang. Siapa yang ingin mengharapkan pertemuan dengan Allah, pasti datang.
Dia maha mendengar lagi maha. Tapi kalau dia ingin bertemu dengan Allah, harus ada ujiannya juga, mesti jihad. Ayat 6-nya itu Allah katakan, kalau kamu ingin bertemu dengan Allah itu harus jihad. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Bukan berarti jihad. Kalau biasanya orang kalau dengar jihad itu kan pasti berantem, lempar rumah orang di luar Islam. Ya salah itu. Itu jahat. Tidak ada ajaran Nabi Muhammad yang melempar rumah orang kan. Nah, jadi jihad itu sungguh-sungguh di jalan Allah. Mudah-mudahan rahmat iman Allah berikan kepada kita. Allah selamatkan, Allah sehatkan kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.